Disclaimer guys, sebelum menonton video ini, agar selalu bijak dalam menggunakan sosial media. Dilarang keras melakukan atau mencontoh perilaku yang kurang baik dalam cerita ini, seperti bermain judi online, melakukan pinjol tanpa memikirkan konsekuensinya seperti apa, melakukan aktivitas kriminal seperti mencuri atau maling, dan semacamnya. Karena itu sesuatu hal yang tidak baik dalam cerita ini dimohon untuk tidak ditiru dalam kehidupan nyata. Cerita ini bertujuan agar teman-teman semua tidak bermain ataupun terjerat dalam kasus judi online. Cerita ini terinspirasi dari game Peekaboo Stop. Enjoy menonton video ini kawan, let's go! That's so creepy! Nikmatnya. Aduh, gimana nih? Sampai sekarang gue belum ada kerjaan. Gue sepertinya harus cari kerjaan nih, biar gak kayak gini terus hidup gue. Lihat TV dulu siapa tahu ada berita lowongan kerja. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Wih, menarik nih. Ada 19 juta lapangan pekerjaan. Menarik nih. Apa aku kerja di Jakarta aja ya? Kayaknya sih menarik. Tapi masalahnya duitnya dari mana ya? Apa gua tanya ibu aja ya? Sekalian izin buat pergi ke Jakarta. Ya udah deh, besok gue coba tanya ibu. Siapa tahu dikasih izin. Bu. Iya nak, kenapa? Jadi gini bu, Benny ada rencana pengen cari kerja di Jakarta bu. Kira-kira boleh nggak bu? Kamu mau ke Jakarta? Iya bu, soalnya Benny mau nyari kerjaan aja di sana. Siapa tahu nemu kerjanya yang pas sama Benny. Yaudahlah, nanti ibu sama bapak omongin dulu. Oh, ya udah, makasih ya bu. Iya nak. Benny, sini nak. Iya bu. Jadi gini, ibu sama bapak udah izinin kamu buat pergi ke Jakarta. Wah, beneran bu? Iya, kemarin ibu sama bapak udah ngomongin soal ini. Wah, terima kasih ya bu. Iya, tapi kamu ajak Kayla ya, adikmu itu. Emangnya kenapa bu harus ajak Kayla? Dia kan baru aja lulus kuliah. Siapa tahu dia mau cari kerja juga di Jakarta. Kamu bantu dia ya, kamu kan kakaknya. Tapi biaya di Jakarta nggak sedikit bu. Apalagi aku sama Kayla kayaknya harus punya biaya hidup juga di Jakarta. Sini nak. Jadi gini, bapak udah ngejual sawahnya sebagian. Kamu dikasih uang 5 juta buat biaya di sana. Kamu pakai sama adikmu ya. Apa? Seriusan bu? Sawah bapak dijual? Iya, cuma sebagian aja kok. Misalnya masih punya bapak. Sepertinya cukup deh 5 juta buat biaya di sana. Jadi gimana? Adikmu boleh ikut kamu ke Jakarta nggak? Ya udah deh bu, Kayla boleh ikut Benny pergi ke Jakarta. Nah, ya udah. Nanti ibu omongin ke Kayla ya. Bu, izin pamit ya bu. Benny sama Kayla mau pergi ke Jakarta. Jangan lupa nitip salam ke bapak ya bu. Iya bu, Kayla izin ke Jakarta ya bu. Iya nak. Benny, jaga Kayla baik-baik ya. Siap bu. Kamu juga Kayla. Jangan nyusahin kamu kalau udah di Jakarta. Siap bu, aman aja kok. Kayla nggak bakal nyusahin Bang Benny. Ya udah bu, pamit dulu ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa kabarin ibu kalau udah sampai Jakarta. Siap, Bu. Maaf ya, Kela. Abang cuma bisa sewa kontrakan ini buat kita tinggal di Jakarta. Iya, gak apa-apa kok bang. Lagi pula harus awet juga. Itu kan uang dari ibu sama bapak. Namanya juga kan kita perintis, bukan pewaris. Bentar-bentar. Aduh, tablet abang ketinggalan. Waduh, kok bisa? Ketinggalan di mana? Di kereta? Kayaknya sih. Ya udah biarin aja. Ntar beli baru lagi aja. Bentar-bentar. Abang ingat dulu. Coba abang inget-inget dulu. Oh iya. Temennya lupa abang bawa, ketinggalan di rumah ibu. Ya, bikin kaget aja. Kukira beneran ketinggalan di kereta. Ya udah, kita tidur dulu aja. Udah malam nih. Soalnya besok kita beres-beres. Iya, jangan lupa juga kabarin ibu kalau kita udah nyampe di Jakarta. Oke, bang. Bang, makan dulu. Kayla udah masakin nasi goreng nih. Widih, enak nih pasti. Ya udah, yuk kita makan dulu. Ya udah, abang nyari kerja dulu ya. Kamu jagain ini kontrakan, jangan ditinggal pergi ya. Siap, Bang. Aman aja kok. Ya udah, abang berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya Pak? Apakah saya bisa diterima di sini? Saya sudah lihat surat lamaran kerja yang kau bawa. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah benar kamu alumni sekolah SMA Negeri 72 Sukamaju? Iya Pak, ada apa ya? Apakah ada yang salah? Masa kamu nggak tahu berita sih? Kan alumni sekolah kamu itu di blacklist di setiap perusahaan. Loh, kok bisa Pak? Lah, kamu nggak tahu? Kan alumni kamu itu ya kalau bisa dibilang sih kakak kelas kamu yang udah lulus. Mereka kan ada kasus yaitu mogok sekolah sama ada siswa yang merokok kan di sana. Kalau itu sih aku nggak ikutan kok Pak. Saya aja baru tahu. Tapi saya lihat di berita semua siswa memutuskan untuk mogok sekolah. Apakah kamu yakin kalau kamu tidak ikutan hal tersebut? Iya Pak, beneran. Saya aja nggak tahu kalau sekolah saya di blacklist di setiap perusahaan. Saya juga kalau nggak salah pas ada kejadian itu lagi di luar kota sih Pak, sama keluarga saya. Makanya saya nggak tahu. Saya juga jarang lihat berita, makanya nggak tahu kalau sekolah saya kena blacklist Pak. Sejujurnya ini agak sulit untuk dipercaya sih. Saya mohon Pak, soalnya saya butuh kerjaan ini. Tapi apakah kamu berjanji jika kamu sudah bekerja di sini, kamu akan rajin masuk kerja? Iya Pak, saya janji Pak. Ya sudah, kamu mulai kerja besok sebagai office boy di kantor ini. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Yes, abang udah dapat kerjaan nih. Widih, keren bang. Yoi dong, siapa dulu? Benny Purnomo gitu loh. Akhirnya kerja juga hari ini. Lumayan lah, tabungan ada uang 5 juta. Bang, Kayla izin bantu temannya Bu Maya buat bantu jualan mie ayam. Bu Maya? Siapa? Itu loh, tetangga yang temannya jualan mie ayam. Kemarin Kayla ke sana. Terus kata Bu Maya, mendingan kamu kerja bantuin teman saya aja. Gitu, Bang. Oh, ya udah kalau begitu silahkan. Tapi sebelum itu minta uang 30.000 dong, Bang. Buset dah, pagi-pagi udah dipalak preman aja nih. Datu, abang kasih nih 30.000. Oke, Bang. Makasih ya, Bang. Iya. Ya udah, Kayla izin pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, awas jatuh. Daripada gabut, mending scroll TikTok dulu nggak sih? Malam kios ini
keras, ya biar dia hidupnya aman. Kenapa kalian yang udah aman malah bilang seru jadi perintis, hidupnya nggak aman, nggak tentuara, nggak seru anjing. Gue tahu maksud lu bagus, lu tuh pengen ngasih motivasi. Tapi masalahnya lu nggak pernah berada di sepatu yang sama dengan kami, makanya lu terlihat cuma nyocot doang. Langsung tiba-tiba panas diangkut. Udah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Tadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak, punya anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Masak rendang kami, 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bubur rendang. Wanginya. Berisik banget, coy. Oke, gas. Velocity kayaknya keren nih. Nyoba buat kali ya. Siapa tahu ntar viral masuk TV lagi. Gas lah Velocity dulu. Nonton berita bola dulu kali ya. Kemarin kan gak nonton kualifikasi Piala Dunia. Siapa tahu Indonesia masuk Pildun. Kan keren tuh. Pencinta sepak bola nasional patut kecewa karena sejatinya timnas sudah dekat dengan Piala Dunia, meski kini gagal lolos. Tapi timnas harus segera bangkit dan membuktikan diri di Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV. Wah, apa-apaan ini? Kok nggak masuk Pildun? Mana kalah lagi? Wah, siapa sih pelatihnya? Wah, kurang asem meteknya ya ternyata. Bukannya dulu bagus-bagus aja ya pas sama STY. Kok bisa sih diganti pelatihnya? Aduh, hai. Ya, gagal timnas masuk Pildun. Oh tidak, harus tunggu tahun 2030. Lama banget. Bang, Kayla udah buatin pisang goreng tuh sama kopi. Kalau mau mah tinggal ambil aja di dapur. Oh, oke. Ya udah deh. Kayla izin bantu Bu Bilkis dulu ya, Bang. Iya, ada di jalan. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, daripada mikirin terus timnas gagal masuk Pildun, mendingan makan pisang goreng sama ngopi dulu lah ya, biar santai. Oke, saatnya berangkat kerja. Aduh, capek banget hari ini. Biasa-bisanya si Dera beli kopi malah dikasih teh. Kosyak. Abang udah pulang ternyata. Ya udah deh sono. Abang mendingan mandi aja. Bau nih, mana gak ada pewangi ruangan lagi. Yeay, ledek ya ternyata. Yaudah mandi dulu, kamu udah belum? Udah lah dari tadi. Emangnya kayak abang. Iya, buset dah cerewet banget jadi adik kamu ini ya. No me acuerdo. A ver. Mantap lah, Bang Marques menang cuy. Wasik. Bang, itu Kayla udah buatin tahu Sumedang sama teh. Ada tuh di dapur. Loh, tumben. Biasanya buatin abang kopi. Kopi lagi habis, Bang. Adanya cuma teh. Yah, kecewa berat. Ya udah, mana uang? Buat apaan? Ya buat belanja ke pasar lah, Bang. Dah tuh 30.000 cukup lah. Aman aja kok, Bang. Jangan lupa beli kopi. Iya. Ya udah, berangkat ke pasar dulu ya, Bang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Jangan lupa aku nitip pisang juga. Mumu sekarang nih hari Minggu, scroll TikTok dulu kali ya. Pernah kepikiran nggak gedung DPR itu sebenarnya mirip apa? Seju antara ku dan besi, di antara ku dan besi. Cuma besi tak ada yang lain. Ku gergaji langsung ku kiloin. Rayap besiku tak main-main. Walau pompaku yang pasti rutin. Awalnya ku cuma cobain, tapi ya asiknya ku
Oke, nonton TV aja kali ya. Siapa tahu ada acara yang menarik. Tapi kata si Dani ada acara maraton. Acara apa itu? Jadi penasaran. Pengen nonton juga. Sekali-sekali Pomo boleh lah. Hehehe. Wih, gelo, ada 5 kage cuy. Ada Bang Winda, Kak Regi, Mas Dean, Bang Upi, sama Bang Reza Arab. Buh, keren sih. Kita lupa berdoa kata Bang Regi, betul. Oh iya. Oh. Walaupun mungkin sebagian besar dari kita udah jauh dari Tuhan ya mungkin. Maksud lu gua gitu. Enggak Bang. Yang merasa aja ya. Oh iya. Oh iya, tadi Upi belum jawab. Iya, Upi belum. Streaming dulu belum gua. Itu fanbase yang Upi. Bukan. Bagi kesana nih. Gue bisa oke Upi. Dengerin musik dulu lah ya. Nah, gua ada ide. Nyetel lagu Nona Ambon, kita pija aja kali ya. Wah, cuy. Aduh, capek banget cari ini. Abang udah pulang ternyata. Iya nih. Itu Kayla udah masakin ayam goreng buat abang. Siapa tahu abang mau makan. Wah, makasih ya. Terima kasih sudah mau bantu abang tinggal di Jakarta. Soalnya lumayan keras juga hidup di sini. Santai aja. Kayla mau ke Jakarta sih sebenarnya pengen nyari pengalaman baru juga. Soalnya bosen di kampung mulu. Oh gitu. Ya udah, abang mandi dulu sama mau makan malam juga. Ngapain ya ke begini? Scroll TikTok dulu lah. Seperti biasa, mumpung hari Minggu, ini waktunya santai. Yarabun, ada mukbangan, cilor makor, yara! Jadi terima kasih semua yang udah. Whatever he said, thank you guys for watching. Wah, sebagai gimana Mas? Lo sebagai? Rumahmu di mana? Kamu mau ke sana? Di sana ada siapa? Kalau sepi nanti gua datang. Kamu cantik banget. Karena sana cantik. Kamu karena cantik. Aduh, kamera depan. Izin. Kata-katanya apa hari ini? Boleh jadi orang bangsat, yang nggak boleh apa? Jadi respon. Izin. Dua pejabat ini menjadi orang paling dibenci di situasi bencana banjir Sumatera. Feral Bramasta. Ya, Thank you so much. Rado Widasari W8 ending. Bye-bye. Sehatkan Bilqis, ya Allah jagalah Bilqis, ya Allah sayangi Bilqis. Ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah sehatkan Bilqis, ya Allah jaga Bilqis, ya Allah sayangi Bilqis, ya Allah. Kasih paham. Loh, ini siapa ya? Kok ada nomor orang tak kenal? Coba angkat aja kali ya. Yo bro, apa kabar? Iya, halo, ini siapa ya? Masa lu gak kenal gua sih? Gua Yadi. Yadi? Siapa ya? Banyak nih yang namanya Yadi. Yadi Arpeng kok. Masa gak kenal? Oh alah, lu ternyata Yad. Iya dong, siapa lagi? Tumben di nelpon, ada apa bro? Telepon teman lama masa gak boleh sih? Bukannya lu gak punya HP? Kok lu bisa punya HP? Lu maling ya? Anjir lu,
juga kali di Jakarta. Lu kerja di Jakarta? Sama dong berarti. Lu ada di Jakarta juga. Iya, sekarang gue di Jakarta ini. Sejak kapan? Udah sebulan yang lalu. Ya apa tuh? Kerja jadi OB. Gajinya pasti dikit ya? Ya lumayan lah, cukup buat kebutuhan sehari-hari. Situ mah kayaknya lu harus nambah-nambah penghasilan. Emangnya ada yang bisa nambahin penghasilan? Cari kerja aja di sini susah. Nah yang nggak tahu aja lu. Emangnya kenapa? Aduh gimana jelasinnya ya? Ya intinya gua habis gacor nih coy. Maksudnya lu main judol? Ya begitulah. Seriusan bro? Ya gua habis jackpot nih lumayan coy. Dapat berapa duit tuh dari judol? Dapat 5 juta nih. Wah, seriusan dapat segitu? Iya dong, masa gua bohong? Gitu ya? Lu mau ikutan nggak? Maksudnya? Ya elah, lu nggak main judol gitu? Muka gile lu, yang bener aja. Lu nggak lihat berita kalau misalnya yang main judol sering rungkat terus? Iya, tahu gua trik ngerugiin si bandarnya gimana? Jadi lu mau ikutan nggak? Gimana ya? Ya udahlah, cuma sekali doang. Kalau lu udah menang, udah selesai aja mainnya. Yang penting lu udah dapat duit banyak. Jadi gimana? Mau nggak? Gua kasih linknya nih buat lu main. Hahaha, boleh ya. Nah, gitu dong. Bentar doang kok. Kalau lu udah menang banyak, lu udahan aja. Oh, oke. Ya udah, gua kasih linknya. Aman aja, bro. Aduh, si Yadi katanya mau ngasih linknya. Mana nih nggak dikirim juga? Nah, akhirnya dikirim juga linknya. Ya udah deh, gue coba main. Wah, harus buat akun dulu nih. Ya udah, gue coba buat akun dulu. Nah, udah saatnya top up dulu 50.000 dulu aja lah. Awal-awal doang. Nah, udah saatnya main. Apa? Gacor juga nih, gue top up 50.000. Cuma 2 kali spin dapat 100.000. Gile sih, coba lagi lah. Kayaknya gue bakalan top up dulu 100.000. Wah, gile sih, gacor banget cuy. Anjay, dapat 200.000. Seru juga nih. Kalau kayak gini terus bisa-bisa kaya raya nih. Wah, gile sih, gue udah dapet 500.000. Gacor banget hari ini. Besok nyoba lagi lah. Siapa tahu dapat 1 juta. Kan lumayan tuh. Oke, saatnya tidur dulu. Aduh, lumayan banget pulang jam segini. Gara-gara banyak kerjaan nih. Jadinya pulang lama. Bang Benny, udah pulang? Iya, kamu masak apa? Kayla lupa, Bang. Hah? Ya benar aja. Masa kamu nggak masak? Aduh, tadi Kayla lupa, Bang, buat masak. Tapi tadi Kayla dapat nasi kotak sih dari tetangga yang ngadain acara. Nah, boleh tuh. Mana nasinya? Itu ada di dapur. Kayla belum nyoba sih. Yaudah, buat Bang Benny aja ya. Ya udah, boleh. Aduh, kok jadi sakit perut? Wah, pasti gara-gara makan nasi kotak. Aduh, keluar dikit jir. Apa gue main judul aja ya? Siapa tahu ntar sembuh. Benny. Iya Pak, ada apa ya? Jadi gini, kau bisa nggak anterin bunga? Bunga? Buat kemana ya Pak? Jadi kan saya punya saudara tuh. Nah, saudara saya sudah meninggal. Kamu bisa nggak kasih bunga tersebut ke kuburan saudara saya? Boleh aja kok Pak. Baguslah kalau begitu. Bunganya ada kok di depan. Tapi mohon maaf Pak, sebelumnya saya mau nanya itu, saudara Papa kenapa yang biasa meninggal kayak gitu? Maaf ya Pak, ya sekali lagi, soalnya saya pengen tahu juga. Oh, itu. Saudara saya meninggal gara-gara dia kena hukuman mati. Hah? Hukuman mati? Emangnya saudara Papa ngapain kok bisa kena hukuman mati segala? Jadi gini, saudara saya itu namanya Kipli Hasan. Dia kena kasus sama pemerintah. Kasus apa tuh Pak kalau boleh tahu? Jadi, saudara saya itu hack data keamanan negara. Waduh, ngeri juga ya.
Gak cuma dia sendiri, dia juga punya semacam kepala gitu. Kayak otak atau dalam garis bawah inilah. Kalau dilihat-lihat sih temennya. Waduh, itu kena hukuman mati juga kah dalangnya? Iya, dia juga kena hukuman mati sama saudara saya. Kalau ketuanya itu dia ngapain, Pak? Kalau ketuanya itu kena hukuman mati gara-gara hack data pribadi pemerintah terus disebarkan ke internet. Tapi semacam diperjualbelikan. Jadi kalau kamu mau dapat data itu, kamu harus bayar mahal. Waduh, ngeri juga ya. Gak cuma itu aja, ketuanya juga suka melakukan penipuan. Waduh, penipuan apa tuh, Pak? Jadi dia tukang tipu-tipu gitu. Dia minta uang dengan cara nelpon ke orang-orang random. Waduh, bahaya juga nih ya ketuanya. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati sama mereka. Jadi pastikan jangan memberikan data atau informasi pribadi kita kepada siapapun itu. Karena siapa tahu mereka bisa menggunakan itu semua untuk melakukan tindakan kejahatan. Oh gitu ya Pak, oke ngerti saya. Ya sudah, kamu silahkan pergi ke tempat pemakaman saudara saya ya. Tapi Pak, sebelum saya berangkat, saya mau nanya dulu. Iya, mau nanya apa? Nama pemakamannya apa ya Pak, kalau boleh tahu? Iya, ini ada 30.000 buat ongkos ke sana ya. Oh, oke, saya bakalan ke sana segera. Nama pemakamannya itu TPU Sukamakmur. Widih, terima kasih ya Pak. Ya, beneran. Wih, beneran nih Pak. Ya, sama-sama. Apakah ini tempatnya? Sepertinya bener deh, ini tempatnya. Tapi di mana ya kuburan saudaranya Pak Hasan? Katanya sih namanya itu kalau nggak salah Kipli bin Nurdin. Nah, ini dia, Nurdin. Sip lah, sudah selesai, saatnya balik. Aduh, rungkat gini pula. Mana duit gue udah habis lagi. Apa gue pakai uang tabungan dari ibu aja kali ya? Gue nggak ambil banyak, ini cuma paling 1 juta doang. Lagi pula nanti kalau menang gue balikin tuh duit. Aduh, apa sih ini kok rungkat terus? Perasaan kemarin gacor terus. Mana duit udah habis pula. Apa gue pakai aja ya semuanya buat modal main? Halo, Benny? Pak Hasan, halo juga Pak. Ada apa ya? Tumben banget nelpon gini. Oh, jadi gini, kamu saya mau kasih liburan nggak? Widih, seriusan nih Pak? Iya dong, masa saya bohong sama kamu? Kira-kira kemana ya Pak? Kalau boleh tahu, ke Inggris, ke Paris, apa ke Jerman? Bukan, itu jauh banget. Lah, terus di mana dong? Kamu pergi ke puncak Bogor? Maksudnya liburan saya muncak ke gunung gitu Pak? Iya, jadi gimana, mau apa enggak? Bentar dulu deh Pak. Ntar saya coba tanya ke adik saya dulu. Oh, ya sudah, kalau begitu saya mau pergi dulu. Oh, oke Pak. Kela, sini. Ada apa, Bang? Jadi gini, abang kan dapat liburan dari Pak Hasan. Nah, kamu mau nggak? Widih, liburan kemana, Bang? Ke Inggris? Ke Paris? Apa ke Jerman? Nah, itu dia, bukan ke sana. Padahal abang pengen ke sana. Lah, terus kemana? Muncak gunung di Bogor. Buset dah, Bang. Kita aja nggak pernah muncak. Masa tiba-tiba pengen muncak? Nah, itu dia. Abang masih bingung. Menurut kamu gimana? Nggak dulu deh, Bang. Kayla juga jarang banget muncak. Cuma dulu doang pernah. Ya juga ya. Abang aja muncak di Roblox. Buset dah, kalau ngomong suka bener aja. Bang, abang jangan lupa buat bayar uang kontrakan. Terus, jangan lupa juga bayar tagihan listrik sama air. Iya, santai aja kali. Ntar abang bayar. Kayla kan cuma ngasih tahu doang, Bang. Ya udah, Kayla pergi dulu. Biasalah. Udah dari jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, gimana mau bayar uang kontrakan sama tagihan listrik kalau misalnya uang sisa 1 juta doang kayak gini? Duh, gimana nih duit tabunganku udah habis. Kayaknya gue harus telepon si Adi. Siapa tahu dia bisa minjemin gue duit. Ada apa? Tumben nelpon. Kenapa nih? Lu apa kabarnya? Baik aja. Emang kenapa? Oh, nggak apa-apa, cuma nanyain kabar lu doang. Lu masih kerja nggak? Masih kok. Emang kenapa? Nggak kok, cuma nanya doang. Mencurigakan. Pasti ada maunya nih. Udahlah, nggak usah basa-basi. Mau apa nih lu nelpon gua? Hehe, tahu aja lu. Gue boleh minjem duit gak bro? Aduh, lagi gak ada duit nih. Mana kemarin rungkat terus. Waduh,
Terus gua harus minjem duit ke siapa dong kalau lu gak ada? Soalnya ini penting banget. Apa lu coba aja minjem online? Maksud lu pinjol gitu? Iya, minjem online. Emang lu ada saran? Ada nih, gua juga sekarang lagi minjem online. Gua kasih deh linknya. Nah, boleh tuh. Ntar kasih linknya. Ya udah, gua pamit dulu. Oke, jangan lupa. Nah, ini dia link pinjolnya. Nyoba ah. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Riwandi. Ada apa ya? Tumben ke sini. Kedatangan saya ke sini cuma ingin menanyakan perihal uang kontrakan. Saya belum mendapatkan uang kontrakan dari Benny untuk bulan ini. Hah? Belum bayar uang kontrakan? Jadi bagaimana Benny? Kapan mau dibayar? Ini sudah lewat 10 hari loh. Saya nggak mau ini berlarut-larut. Iya Pak, nanti saya bayar kok uangnya. Soalnya saya keperluan buat yang lainnya juga Pak. Hah? Jangan begitu Benny. Benny sudah berkata seperti itu berkali-kali di WhatsApp. Tapi belum dibayar juga. Saya ke sini untuk meminta keseriusan Anda. Jadi bagaimana? Maaf Pak Irwandi, gaji saya belum turun. Nanti saya bayar kok Pak, saya janji. Benny, tidak bisa. Saya sudah memberikan waktu. Namun Benny selalu ingkar. Jadi saya ke sini untuk menegaskan kalau Benny tidak membayar uang kontrakan hari ini, pindah kontrakan saja. Ya sudah. Kalau begitu saya pamit. Saya harap saya mendapatkan kejelasannya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, katanya abang udah bayar uang kontrakan. Berisik kamu. Udahlah kamu diam aja. Ntar juga bakalan dibayar. Tunggu ada duitnya dulu. Lah, bukannya ada duit tabungan dari ibu? Udah. Kamu pergi aja sana ke dapur. Terserah mau kemana aja. Apa sih bang? Kok jadi marah-marah gini sih? Sudah. Sana. Main jauh-jauh. Apa-apaan sih ini? Gue udah pakai taktik buat dapat untung. Tapi malah rungkat banyak gini lagi. Mana gue udah nggak ada duit lagi. Masa sih gue harus pinjol lagi? Tapi kan nggak mungkin, utang gue aja udah numpuk gini. Nah, gue punya ide yang sangat cemerlang. Gimana kalau gue curi besi aja? Nah, ntar gue kiloin aja tuh, pasti uangnya banyak tuh. Lagi, kali ini feeling gue bagus nih. Gue yakin hari ini gue pasti bakalan gacor. Ntar kan kalau gue gacor kan gue bisa bayar utang-utang pinjol gue. Pasti gak bener ini. Gue udah rungas 10 kali, mana duit gue udah habis lagi. Kurang asem. Aduh, di mana lagi nih gue harus cari duitnya. Nah, gue tahu. Gue bakalan curi aja di kantor. Siapa tahu di sana ada uang Pak Surya. Bisa nih gue ambil buat modal main. Benny, kamu bersihin ruangan saya ya. Saya mau pergi dulu, soalnya saya mau meeting. Oh, siap-siap Pak. Nah, pas banget nih. Ini saatnya gue ambil uangnya Pak Hasan. Nah, lumayan nih, ada 1 juta. Akhirnya buat modal main sudah ada. Senangnya hidup gue seperti ini. Kau, Benny! Iya Pak, ada apa? Kamu gak usah pura-pura, gak tahu ya. Ada apa ya? Saya gak tahu apa-apa. Allah, gak usah banyak alasan kamu. Emangnya saya bodoh apa? Saya pasang CCTV di ruangan saya. Dan saya lihat, kamu ambil uang saya kan? Enggak kok Pak, beneran dah. Gak usah banyak alasan kamu. Kamu, sekarang saya pecat. Kamu saya kasih gaji terakhir, cuma 500.000. Nanti saya transfer ke nomor kamu. Sekarang, angkat kaki dari kantor saya dan jangan kembali lagi. Iya. Bal banget sih jadi manajer. Gitu doang marah. Kan duitnya juga banyak tuh. Pelit amat sih jadi orang. Dasar tua bangka. Mana rambutnya udah warna putih gitu lagi. Loh bang, tumben pulang jam segini. Kenapa? Gak kenapa-napa. Abang mau tidur dulu. Jangan ganggu. Gak guna banget sih punya adik di sini. Gimana kalau gua manfaatin si Kayla? Nah, gua ada ide buat dapat uang banyak.
Kayla, kamu besok nggak usah kerja lagi. Lah, terus kalau nggak kerja gimana dong? Udah, kamu besok lakuin apa yang abang suruh. Lakuin? Maksudnya? Bail banget sih. Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Tolong layani orang-orang yang datang ke sini ya. Apa? Kayla nggak mau. Dah, sana-sana kamu tidur aja. Simpen energi kamu buat besok. Wah, nggak bener nih Abang Benny. Nggak kayak Abang Benny biasanya. Apa jangan-jangan dia sudah dihasut oleh iblis? Jangan-jangan dia main jundol lagi. Gua harus pergi dari sini sebelum Bang Benny balik. Gua nggak mau jadi alat buat nafsu Bang Benny. Wah, kurang asem tuh anak ya. Awas aja kalau gue ketemu, gue bakalan kasih hukuman buat tuh anak. Waduh, ada rentenir nelpon lagi. Ini rentenir yang mana pula? Banyak nih rentenir yang nelpon gua. Total gua pinjol ada 25 sih. Aduh, gimana nih? Kalau gua nggak angkat, pasti gua bakalan di spam stiker nih pasti. Atau enggak dikasih feedback. Waduh. Udahlah, mau bagaimana lagi? Halo? Maksud lo nyampe lama banget ngangkatnya. Cepet bayar utang lu, babi. Lu udah berapa hari udah nunggak utang, ha? Iya bang, maaf bang. Monyet, lu udah berkali-kali ngomong maaf. Lu pikir utang bisa dibayar pakai maaf? Tolol. Iya bang, saya minta waktu. Monyet, si anak monyet. Udah ribuan kali ya lu ngomong gitu. Mau gua habisin lu sekarang. Gua tahu lu ngontrak di mana, gua tahu tempat lu kerja, gua tahu rumah orang tua lu ya. Pokoknya besok hari duit itu udah harus ada, ngerti? Iya bang. Jangan cuma ngomong iya doang lu, bangsat lu. Kalau lu sampai nggak bayar, mati lu ya. Aduh, gimana nih? Gua harus cari cara besok. Pak Lurah, permisi Pak. Benny, ada apa ya? Tumben datang ke sini. Jadi gini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol aja sih sama Pak Lurah. Oh, gitu ya. Jadi gini Pak, saya lagi butuh banget kerjaan nih Pak. Oh, kamu mau nyari kerjaan? Iya Pak, kira-kira ada gak Pak kerjaan gitu buat saya? Buat nambah-nambah penghasilan, buat biaya sehari saya sama adik saya Pak. Oh, gitu ya. Pak Lurah. Ada ini. Kalian ngapain ke sini? Bukannya kalian di lapangan lagi buat rendang? Nah, itulah kenapa kita kesini Pak. Kita mau laporin nih Pak. Laporan kenapa tuh kalau boleh tahu? Jadi gini, tadi kan saya pergi nih buat beli air putih di warung. Terus si Eko pergi ke WC. Nah, pas kita balik ke lapangan rendangnya, terus kita balik rendangnya hilang. Lah kok bisa? Emangnya selain kalian ada yang jagain gak? Ada sih Pak, cuma pada pergi gitu. Mana kita tahu kalau misalnya mereka jagai rendangnya. Aduh, itu rendang harus segera ditemukan sekarang juga. Terus gimana dong Pak? Saya bantu kalian cari rendang itu yang hilang. Ada apa nih Pak? Itu ada rendang buat acara hari ini hilang. Lah, kok bisa sih? Nah itu dia, saya juga nggak tahu. Ini saya mau nyari dulu rendangnya. Bisa aja lah kita ngobrol lagi. Oh, oke deh Pak. Nah, mumpung Pak Lurah lagi pergi, ini kesempatan gua buat cara rumah Pak Lurah. Pasti ada di peti nih. Cuma dapat segini doang lagi. Mana cukup buat modal main. Balik aja lah. Moga aja gua nggak ketemu tanya-tanya di jalan. Bang Ilham sama Bang Husna. Woi Benny, gimana? Udah dapet uangnya hari ini? Maafin, belum bisa bayar sekarang Bang. Tolol lu ya. Lu pikir utang lu bisa langsung lunas kalau bilang maaf? Kalau lu nggak bayar sekarang, bunga utang lu makin nambah bro. Udah makin nggak kekejar. Lu paham nggak? Iya Bang, paham Bang. Gue udah kasih waktu ya kemarin. Sekarang kesempatan terakhir lu. Iya Bang, ntar saya bayar kok. Nah, bayar? Gimana caranya? Apalagi yang lu mau jual? Lu pengen jual kompor sama panci? Itu gak cukup tolol. Lu sekarang udah gak punya apa-apa. Utang lu itu udah di level yang gak mungkin bisa lu bayar dan akan terus membesar jika lu gak lunasin sekarang.
Hei monyet, dengar ya? Dengar ya, gue kesini gak mau pulang dengan tangan kosong. Pokoknya lu harus bayar detik ini juga bagaimanapun caranya. Gue tahu situasi ini bakal terjadi. Orang kayak lu tuh banyak di luar sana. Miskin tapi banyak tingkah. Oke, gue akan kasih lu penawaran. Tinggal lu mau ikut apa enggak. Sebenarnya lu pun gak bisa menolaknya karena ini satu-satunya jalan. Bagaimana? Jangan kelamaan mikir, tolol. Jangan sampai kesempatan emasin lu sia-siain karena gua gak bakal nawarin 2 kali. Bentar ya Bang Ilham sama Bang Husna, saya pikir-pikir dulu sama saya bakalan bayar kok utangnya. Tapi bohong, kabur. Itu bukannya Benny. Kenapa dia dikejar-kejar? Oh, dia lagi dikejar rentenir. Wah kacau. Ayo tolongin. Ya elah, ngapain? Biarin aja, biar tahu rasa. Dia udah terlalu sering tahu nyusahin warga. Udahlah tukang utang, tukang tipu, suka bohong lagi. Kemarin dia habis dipecat sama hampir aja dia mau digebukin gara-gara mau maling besi pas malam-malam. Dia juga suka bentak adiknya. Mana hampir sempet jadiin adiknya buat kepentingan nafsu dia sendiri. Untungnya adiknya bisa pergi diam-diam. Katanya sih pengaruh judi dan pinjol. Wah parah banget itu. Udah, jangan diliatin lagi, cuekin aja. Dia memang pantas mendapatkannya. Capek banget lari dikejar sama rentenir. Udah kayak dikejar sama anjing galak aja nih. Sialan, mana bateriku sisa 5% lagi. Mana sempet gue ngabarin si Kayla. Bukankah ini main? Bukan. Sudahlah kawan, kau gak usah seperti itu lagi. Ntar dikatain kalibit lagi. Hah? Maksudnya? Gak kok, aman aja. Ini teman saya lagi suka sama My Pertamina soalnya. Oh, gitu. Tumben udah pulang jam segini. Bukannya ini masih siang ya? Kan kamu pulangnya sore. Jadi gini Pak. Perasaan saya kok jadi gak enak gini ya? Waduh, kok bisa kenapa tuh? Entah kenapa perasaan saya kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama abang saya. Ya udah, kita bareng-bareng cari abangmu itu ya. Tapi beneran nih, kamu mau nyari abang kamu? Dan kamu tahu sendiri, abangmu itu gimana? Iya Pak, saya tahu. Tapi mau bagaimanapun itu abang saya. Abang saya pasti terjerat judol. Makanya jadi gitu sifatnya. Ya sudah, saya ambil mobil dulu. Tung 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 sahur. Udah, terkena hak cipta lagi. Adit, tolongin Dit. Hah? Di mana gua? Tempat macam apa ini? Itu apa terang-terang di sana? Apa gua ke sana aja ya? Selamat datang, wahai engkau Benny Purnomo. Siapa kau? Benny, seorang yang kecanduan bermain judi. Siapa kau? Kau tak perlu ikut campur urusan hidup saya. Kamu ini, Benny, apakah kau tidak sadar kalau misalnya kau sekarang sedang berada di mana? Cepat beritahu aku ada di mana ini? Tempat macam apa ini? Apakah kau belum sadar kalau misalnya kau sekarang berada di alam lain? Apa? Gak mungkin. Ini pasti bohongan kan? Tidak ada yang tidak mungkin, Ben. Siapa kau, ha? Kau tidak perlu tahu siapa saya. Saya bukan Tuhan, tetapi di sini saya ingin menyampaikan pesan bahwa hidupmu sudah banyak omong kau. Tinggal menunggu waktu engkau akan meninggalkan kehidupanmu yang sangat menyedihkan dan juga tidak berguna itu. Benny, asal kau tahu, kau itu sudah menjadi kakak yang buruk bagi adikmu itu. Bagaimana kau tahu tentang semua ini, ha? Dan di mana Kayla? Apa? Kau ingin mencari Kayla, adikmu itu? Untuk apa kau mencari kalau engkau hanya memanfaatkan adikmu itu untuk nafsu kau sendiri? Tidaklah kau sadar bahwa yang engkau lakukan ini seperti sebuah Dia kau. Kamu ini begini. Jangan jadi orang munafik. Selama engkau hidup, engkau sudah merusak segalanya. Hidupmu, hartamu, bahkan keluargamu sendiri yang dimana mereka sangat sayang kepadamu. Alah, gak peduli.
Gue pedulinya main sampai kaya. Lagi pula gue menang, gue bisa jadi kaya. Ntar juga gue bakalan beliin apa aja yang mereka mau. Benny, betapa menyedihkannya hidupmu seperti ini. Sudah kecanduan bermain judo dan sekarang otakmu sudah mulai berubah. Gak hanya otakmu, tetapi sifatmu yang lama mulai menghilang. Diam kau. Benny, tidaklah kau berpikir secara terang kalau otakmu itu sedang dicuci oleh para bandar itu. Emangnya mereka bisa membuatmu kaya? Kau salah, kau bodoh Benny. Mereka ingin berebut hartamu, sampai-sampai kau jatuh miskin seperti ini. Lihatlah seperti temanmu itu, iya di Armoko. Sekarang dia jatuh miskin sama seperti itu. Alah, gak mungkin. Gue yang bakalan menang. Lagian gue juga bakalan rugiin si bandar sampai mereka miskin. Apakah kau tidak melihat apa yang terjadi jika engkau mengalahkan para bandar itu? Justru engkau lah yang akan ditangkap, Benny. Kamu ini, Benny, sudah tidak ada pekerjaan, sudah miskin, banyak gaya pula kamu ini. Gak peduli gua. Lu gimana sih? Ayo lawan gua kalau berani. Benny, denger ya. Walau kau ada 9 nyawa sekalipun, hidupmu itu gak berarti apa-apa, Benny. Sekarang aku akan membawamu masuk ke tempat khusus untukmu yang hina ini. Sepertinya tempat ini cocok untuk. Tidak. Aku gak mau masuk neraka. Aku menyesal perbuatanku selama ini. Bagaimana? Apakah kau baru menyadari perbuatan bodohmu? Bodohnya diriku, kenapa aku harus seperti ini? Kau baru menyadari perbuatanmu sekarang? Tidak. Kau ingin kesempatan kedua? Atau hidupmu berakhir menyedihkan seperti ini? Cukup. Gua akan insaf. Gua akan sadar kalau misalnya apa yang gue lakukan ini sangat fatal dan juga bodoh. Mengapa gue terlalu tamak, rakus, kikir, dan juga gak bisa menahan hawa nafsu gue. Seharusnya aku ingat tujuan gue harus merantau adalah ingin menjadi orang sukses, ingin rubah nasib agar bisa membantu ibu dan bapak di kampung. Namun gue sadar apa yang gue lakukan kepada adik gue juga salah. Gue merasa malu atau apa yang gue lakukan ini sangat-sangatlah bodoh sekali. Baiklah, jika kau berjanji untuk insaf dan memperbaiki semua ini, maka aku akan memberikan engkau kesempatan kedua. Tapi ingat, jangan sampai kau menyia-nyiakan ini semua. Tapi kau harus membayar semua kelakuan kau selama ini. Kau akan masuk penjara karena mengambil uang orang lain. Dan juga saya ingin berpesan untuk jangan main permainan itu lagi. Jangan lupa untuk selalu beribadah, berdoa, dan memohon ampun kepada Tuhan, karena itu bisa membantumu untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akan mengubah hidup saya. Saya sadar saya salah dan betapa bodohnya diriku ini. Saya akan gunakan kesempatan kedua ini untuk memperbaiki semuanya. Baiklah, tapi engkau harus menjalankan tugas terlebih dahulu. Jika engkau sudah menyelesaikan misi, kau akan kembali. Bagaimana itu? Engkau tinggal masuk saja ke pintu ini, karena pintu ini akan membawamu ke tempat yang kau tidak ketahui. Tapi sebelum itu, jika engkau menemukan sebuah buku, ambil dan bawa buku itu. Kemudian taruh di tempat misi terakhirmu sebelum kau kembali. Bisa dimengerti? Baiklah. Gue sekarang di mana ini? Sepertinya ini restoran pizza. Siapa tahu ada misi di tempat ini. Maskot robot itu terlihat mencurigakan. Apa gue ke sana aja ya? Siapa tahu itu misi.
Apakah kau Benny? Iya. Selama Natal di toko pizzaku, di mana kau harus menjawab pertanyaanku. Pertanyaan macam apa itu? Kau hanya menebak musik apa yang akan aku putar. Jika engkau benar, maka engkau boleh pergi dari sini. Tetapi, jika engkau gagal, maka engkau akan mendapatkan konsekuensinya. Baiklah, lagu apa ini? Kalau nggak salah ini lagu Pong, Pasom Bem Solto. Betul. Nah, kalau ini gue tahu, Mechiku Binihu. Betul sekali. Apa ya? Duh, lupa lagi. Nah, gue baru ingat 1/10. Betul sekali. Jangan bilang lagu Tengsi lagi nih. Duh, lagu apa ya? Nah, kalau nggak salah judulnya Masa Lalu. Betul sekali. Gile, mantap. Susah nih, apa ya? Baru denger lagu ini. Nggak dulu deh, request lagu lainnya bisa nggak? Bagus, kau sudah bisa menebak semua lagu tersebut. Lah, bener, buset dah. Silakan, engkau bisa pergi dari tempat ini. Gelo, absolut cinema. Waduh, di mana lagi ini? Apakah engkau Benny? Aku akan memberikanmu tugas. Engkau hanya menyalakan semua lilin yang ada di tempat ini. Jika sudah, kau boleh pergi dari tempat ini. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya kepadamu, Benny. Engkau kenapa bisa-bisanya seperti itu? Kamu seharusnya malu, Benny. Kau juga seharusnya bersyukur apa yang Tuhan berikan kepadamu saat ini. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga yang terkena bencana banjir di Sumatera. Kau seharusnya bersyukur, Benny. Kau masih berikan hidup yang layak oleh Tuhan. Tapi engkau malah menyanyikan itu semua. Iya, saya insaf. Saya mengakui saya salah. Selama ini saya memang seperti seseorang yang tidak pernah bersyukur. Sudah, kamu silakan kerjakan tugasmu dengan baik. Banyak juga nih, tapi akan ku coba nyalakan semua lilin ini. Tapi nama-namanya kayak kok gak asing ya. Ya udah, nyalin aja biar selesai misinya. Nah, akhirnya selesai juga semuanya. Apakah gue harus keluar dari tempat ini? Gue menyesali perbuatan gue selama ini. Gue sangat bodoh gara-gara terjerat kasus judol. Nasib. Tapi mau bagaimana lagi? Itu pun nasi sudah menjadi bubur dan gue masih diberikan kesempatan kedua. Inilah saatnya gue mengubah semuanya. Gue bakalan menerima konsekuensinya karena kebodohan gue sendiri. Tapi utang gue masih banyak nih. Apakah itu pintunya? Apa aku coba lewat sana aja ya? Ya sudahlah, aku coba lewat pintu itu.
Apa benar Anda saudara Benny Purnomo? Iya Pak. Saudara Benny, saya mendapatkan laporan bahwa saudara Benny sudah mencuri besi warga dan juga saudara Benny mengambil uang manajer Anda sendiri. Apakah itu benar? Iya Pak. Itu benar, saya melakukan itu. Tak hanya itu, saudara Benny juga bermain judol dan juga terjerat kasus hutang pinjol. Apakah benar? Iya Pak, benar, saya terjerat kasus judol dan pinjol Pak. Ya sudah, saudara Benny. Kalau saudara Benny sudah sehat, silahkan saudara Benny datang ke kantor polisi segera. Baik Pak. Ya sudah, kalau begitu, saya pamit dulu. Baik Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Pak. Sepertinya gue memang pantas mendapatkan semua ini. Gue memang pantas masuk penjara. Hukumannya juga 3 bulan penjara. Ya sudahlah, kalau begitu gue terima semua ini. Bang. Iya, ada apa? Maaf nih ya, abang baru ya di sini. Iya nih, saya baru masuk ke sini Mas. Soalnya kaget juga tadi saya sendirian kok tiba-tiba ada orang di sel tahanan. Oh gitu, maaf lah ya kalau misalnya saya bikin Masnya kaget. Tapi sebelumnya abang namanya siapa? Oh kenalin Mas, nama saya Alif Firdaus. Oh, Alif Firdaus namanya. Iya, kalau Masnya namanya siapa? Kenalin Bang, nama saya Benny Purnomo. Oh, tapi sebelum itu Mas, izin bertanya, Masnya kok bisa masuk penjara? Kena kasus apa emang ya? Oh, kalau itu bisa dibilang karena kebodohan saya sendiri Bang. Kebodohan sendiri? Kenapa tuh emangnya? Jadi gini Bang, saya terjerat kasus judol sama pinjol. Terus saya juga mencuri besi warga sama uang Pak manajer saya. Makanya saya ditangkap Bang. Oh gitu ya, iya. Tapi sebelumnya maaf ya nih Bang. Kalau abang kasusnya apa ya? Kok bisa ada di sini? Kalau dilihat abangnya ini kayak orang kaya gitu. Kok bisa sih masuk penjara? Tapi ini sekali lagi maaf ya Bang, bukan maksud menyinggung. Oh aman aja kok Mas. Ya gini Mas, kasus saya itu saya banyak sih kasusnya. Waduh, banyak. Seriusan Bang? Ya Mas, jadi kasus saya itu yang pertama, kasus saya itu gara-gara nabrak orang Mas. Hah? Nabrak orang? Siapa? Saya nabrak ojol Mas. Astaga, nabrak ojol? Seriusan? Iya, saya nabrak ojol. Terus kasus yang kedua yaitu saya suka hack nomor orang sih Mas. Hah? Kamu suka hack nomor orang? Iya Mas, saya suka hack nomor orang. Jadi saya itu orangnya suka iseng Mas. Makanya suka hack nomor orang. Ngeri juga nih abangnya. Tapi kalau boleh tahu abang belajar hack dari mana? Oh, saya belajar hack. Soalnya saya kuliah jurusan kayak teknologi IT gitu Mas. Terus saya mencoba memahami cara menghack itu kayak gimana sih. Terus saya akhirnya belajar, lihat di salah satu website gitu Mas. Terus nemu aplikasi buat hack nomor orang, semacam aplikasi atau website gitu Mas. Waduh, parah juga. Terus kasus saya ketiga itu gara-gara saya hina suku Mas. Hah? Hina suku? Yang benar aja Mas. Masa kayak gini masa hina suku? Beneran Mas, saya waktu itu lagi live streaming di mobil. Nah, waktu itu keadaan saya lagi mabuk Mas. Makanya saya ngomongnya ngelantur kemana-mana. Astaga Bang. Gara-gara saya hina suku Sunda Mas. Hah? Suku Sunda? Iya Mas, saya hina suku Sunda sama saya hina pendukung klub bola Persib juga Mas. Ya akhirnya saya dilaporkan. Aduh Bang, kok bisa sih kayak gitu? Kan gak boleh hina suku, ras, agama, dan budaya manapun. Ya gimana ya Mas, saya waktu itu udah live, tapi saya juga udah klarifikasi, cuman semuanya kayak udah terlambat gitu Mas. Waduh, kacau sih. Tapi ini serius abangnya masuk penjara padahal kelihatan abang kayak orang kaya loh. Iya Mas, saya sebenarnya anak pejabat sih Mas. Hah? Anak pejabat? Iya Mas, saya anak pejabat.
Waduh, bisa-bisanya lo ya anak pejabat kayak gini. Ya, namanya juga banyak harta, Mas. Makanya nggak terkendali nafsu saya. Makanya saya suka ngelantur kemana-mana, suka foya-foya, suka flexing gitu, Mas. Oh, jadi gitu ya. Saudara Benny? Iya Pak, kenapa? Saudara Benny sudah bisa pulang ke rumah sekarang. Hah? Seriusan Pak? Yang benar Pak, jangan scam. Iya, beneran. Kamu dibebasin sama seseorang. Hah? Sama seseorang? Siapa orangnya? Katanya sih namanya nggak boleh disebut, tapi adik kamu sudah ada di depan. Ya sudah teh Pak, terima kasih ya Pak. Iya. Bang, saya pulang dulu ya. Soalnya saya udah dibebasin. Iya. Hati-hati ya, jangan main judul lagi. Iya Bang, abangnya juga jangan suka hack, jangan suka nabrak, jangan suka hina suku lagi Bang. Iya Mas, iya, saya tahu kok Mas. Namanya juga mengingatkan Bang. Iya Mas, makasih ya sudah mengingatkan saya. Siap-siap Bang, yaudah saya pamit dulu ya Bang. Iya, hati-hati. Gila. Gimana kabar Bang Benny? Sehat? Iya abang sehat aja kok. Syukurlah kalau begitu. Iya, kamu tahu nggak siapa yang bebasin abang? Ntar deh Bang Kayla ceritain. Tapi yang penting abang udah bisa pulang sekarang. Iya Kayla, terima kasih ya kamu udah jemput abang di kantor polisi. Waduh, tapi abang malah kayak gini. Tapi para rekan itu gimana? Pasti lagi nyariin abang. Udahlah Bang, gak apa-apa. Lagi pula pas waktu Kayla kabur dari kontrakan kan, Kayla kerja sama Pak Lurah buat jadi guru TK. Oh, jadi kamu pas pergi dari kontrakan kamu kerja jadi guru TK? Iya Bang, dibantu sama Pak Lurah juga. Waduh, jadi gak enak nih sama Pak Lurah. Waduh, sekali lagi abang minta maaf ya. Udahlah Bang, bosen nih dengerin abang ngomong maaf terus dari rumah sakit sampai sekarang. Minta maaf terus. Iya deh. Ya udah yuk Bang, kita pulang. Yuk, pulang. Maman Fandi Remix.
ini sih nggak akan ada lagi, tapi semoga miracle happen dan kita bisa kumpul-kumpul kayak gini lagi. Day 3 dan ya penutupan Motion Anime Fest juga. Thank you buat semua teman-teman yang udah hadir. We are really appreciate semua kehadiran kalian, semua charity kalian, semua kritik dan juga semua masukan dan juga semua pujian. Thank you guys. Dari gua yang mendirikan Motion Anime sama kawan gua Fandi selaku founder juga sebenarnya, kami izin pamit undur diri di tahun 2025. Thank you.